Di sini sebelumnya kita akan ketahui pola difraksi akan semakin rapat jika jarak antar celah sumber gelombangnya semakin jauh dan panjang gelombangnya semakin pendek. Nah, di sini juga akan berlaku pada difraksi karena sejatinya difraksi adalah proses interferensi antar banyak gelombang. Jadi pada celah ini ada banyak celah untuk dijadikan sebagai gelombang baru sehingga menghasilkan pola interferensi. Nah, pola interferensinya agak sedikit berbeda karena di sini tidak seperti interferensi yang intensitasnya merata. Akan tetapi bagian tengahnya ini jauh lebih besar daripada yang di samping-sampingnya ini. Nah, sekarang saya akan coba sedikit, misalnya ini saya akan perkecil celahnya sedikit. Oke. Terus lebarnya saya besarin sedikit. Nah, kalau lebarnya di sini saya akan perbesar. Di sini akan kita lihat celah interferensinya akan semakin rapat, seperti tambah ya di situ. Nah, di sini jika celahnya makin besar, maka interferensinya akan semakin rapat. Dan ternyata ini akan semakin rapat-rapat lagi jika celahnya semakin besar pada kotak. Kayak ada tambah kayak gini. Nah, kiri kanannya juga akan mengalami perapatan. Di sini kita akan persempit lagi kan. Nah, oke. Di sini kita akan coba gelombang warna kuning dulu. Nah, di warna kuning. Nah, di sini karena kita ketahui gelombang warna kuning lebih pendek daripada gelombang warna merah, maka polanya akan semakin rapat. Di sini kalau kita ke merah, nah polanya semakin renggang. Nah, kalau kita ke kuning ke pendek lagi, maka akan semakin rapat. Nah, dan untuk membuktikannya sekarang kita lihat pada interferensinya. Di sini kita sebut satu buah celah. Di sini misalnya kita taruh gini. Di sini. Nah, di sini saya coba lebar celah yang besar. Saya coba gunakan lebar celah cukup besar dengan panjang gelombang yang kecil. Nah, sehingga kita dapat lihat pola diferensinya di sini. Di sini dapat kita lihat ke bawah, di sini ada terang pusatnya saja. Akan tetapi terang kedua, ketiga, dan keempatnya tidak terlihat karena sangat kecil. Nah, di sini saya coba akan celah yang lebih kecil. Oke, di sini. Nah, sehingga kita dapatkan. Nah, di sini ada sedikit pola terang, namun di sini agak sedikit redup, dan pola pusatnya juga sedikit tidak terlihat. Di sini dapat kita lihat kenapa pola difraksi yang di sini tidak terlihat jelas, berbeda dengan yang di sini. Pada celah yang di sini, karena celah yang di sini cukup sempit, sedangkan celah yang di sini masih terlalu besar, belum cukup sempit untuk yang di sini, sehingga kalau ukuran layar segini belum bisa nangkap. Kita harus membutuhkan layar yang lebih besar. Dan di sini layar lebih besar, kita akan mendapatkan pola yang lebih kelihatan dari sebelumnya. Dan yang tengah ini merupakan pola terang pusat. Dan di sini dapat kita lihat
bahwa pola terang pusat ini lebih terang daripada terang-terang yang lainnya yang berada di titik kiri dan kanan. Beda dengan di sini juga saya membuat tentang interferensi. Di sini berbeda. Kalau di sini kita dapatkan bahwa terangnya kurang lebih sama pada masing-masing. Nah, sedangkan pada diffraksi terangnya itu berbeda-beda karena di pusat ini intensitasnya jauh lebih besar dibanding dengan terang pusat di terang-terang lainnya seperti interferensi dan lain-lain. Di sini untuk ketidaktentuan dari diffraksi yaitu pada gelombang. Nah, gelombang ini akan terus merambat lurus hingga melewati suatu celah dan akan menghasilkan suatu sumber gelombang yang baru. Nah, di sini jika panjang gelombang lebih besar daripada lebar celahnya, maka diffraksi akan sulit terlihat. Akan tetapi jika panjang gelombang lebih kecil daripada lebar celahnya, maka diffraksi akan jelas terlihat. Nah, oleh karena itu diffraksi gelombang ini bergantung pada lebar celah dan gelombangnya itu sendiri. Nah, dan untuk penerapannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.